Halo, halo, selamat malam Sobat Cuan. Selamat malam, apa kabar? Seperti biasa ini hari Rabu. Seperti biasa aku Olivia Louis, Financial Expert CIBC Indonesia, nemenin Sobat Cuan. Di hari ini di segmen Cuan curhat bareng Sobat Cuan. Hari ini mau bahas market ya, seperti biasa. By the way, hari ini ada yang udah cuan apa aja atau ternyata masih nyangkut. IHSG terpantau hari ini melemah 0,48% dan terpantau asing melakukan net sale sebesar 1 triliun lebih. Halo, selamat malam Mas Sulistio. Ini kita IHSG jelang-jelang Pilpres Amerika, naik turunnya lumayan ya volatilitasnya. Tapi ini sebuah hal yang wajar. Memang biasanya IHSG kalau mau Pilpres atau juga FOMC, Pilpres Amerika kan tanggal 5 nanti, terus juga FOMC tanggal 6-7, marketnya cenderung volatil karena dipengaruhi oleh currency ya, yang dimana kalau kita ngelihat itu di XY itu menguat ke level 104. Jadi kalau bilang rupiahnya melemah, itu melemahnya itu karena dipengaruhi oleh faktor eksternal, yang dimana karena dolarnya itu mengalami penguatan ke level 104,629 kalau nggak salah. Tapi menurutku pribadi nih, dolar di level saat ini tuh udah level-level peaking ya, atau udah di top lah, area-area top. Jadi kedepannya ketika nanti selesai election dan juga The Fed menurunkan suku bunga, potensi besar itu dolarnya akan terkoreksi dan rupiahnya kembali menguat, sehingga itu yang akan membuat asing kembali masuk ke pasar saham kita. By the way, Sobat Cuan, kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom question box ya. Oke, nah aku mau ngebahas nih terkait dengan instrumen-instrumen apa aja sih yang menarik jelang Pilpres ini. Kita tahu sekarang tuh banyak pelaku pasar udah mulai meraba-raba nih, kita kira-kira potensi cuannya seperti apa. Kemarin beberapa waktu lalu perbankan udah sempat menguat turun lagi karena memang dolarnya ternyata menguat lagi dan rupiahnya melemah lagi. Aku mau jelasin terkait menimbang-nimbang kira-kira kalau Donald Trump yang menang bagaimana, kalau misalnya Kamala Harris yang menang itu bagaimana, oke? Jadi kalau Donald Trump yang menang nih Sobat Cuan ya, jadi kalau Sobat Cuan ingat pada tahun 2017 itu Trump itu sempat mengakui Yerusalem itu sebagai ibu kota Israel. Yang kedua, ekonomi Iran itu jatuh itu sejak Presiden Donald Trump pada tahun 2018 itu menarik diri dari kesepakatan nuklir dan justru kembali menjatuhkan sanksi kepada Iran. Ini secara histori atau sejarahnya ya, waktu pas Donald Trump itu menjabat sebagai Presiden Amerika. Tapi pada tahun 2020 itu Donald Trump itu membuat yang namanya kesepakatan Abraham. Jadi kesepakatan Abraham itu adalah kesepakatan yang dibuat untuk Israel dan beberapa negara-negara Arab gitu ya, dimana kesepakatan ini itu ditandatangani oleh Israel, UEA itu Saudi Arabia ya, bukan Arab Saudi, tapi lebih ke yang kayak Qatar gitu-gitu, Dubai, terus juga Bahrain, dan disusul oleh negara lainnya seperti Maroko dan Sudan. Jadi kesepakatan ini tuh kesepakatan apa sih? Ini tuh kesepakatan diplomatik dan perdagangan antara negara yang tadi disebutkan bersama Israel. Contoh kayak Maroko tuh kalau nggak salah udah ada penerbangan langsung dari Maroko ke Israel sejak disahkannya kesepakatan ini. Jadi apa dampaknya? Kalau misalnya Trumpnya jadi presiden, kemungkinan besar perang Timur Tengahnya itu akan mereda. Dan tentu ini akan mempengaruhi harga minyak gitu ya, yang dimana kita tahu minyak itu sebagai penyumbang dari inflasi itu sendiri. Tapi in my opinion, sampai nanti tutup buku laporan keuangan perusahaan-perusahaan minyak dunia, oil and gas dunia, ada kemungkinan harga minyak itu masih akan ditahan di level, sekarang itu level berapa sih?
68 ya, masih akan tertahan di level 68 sampai 70-an lah gitu ya. Kenapa? Ya wajar aja kalau harga minyaknya naik, tentunya perusahaan-perusahaan oil and gas di Amerika yang gede-gede itu ya, itu tentunya kan akan terpengaruh ya secara revenue. Karena kita tahu sekarang itu kalau kita ngomongin komoditas itu kan ada supply, ada demand. Sekarang itu harga itu mengalami kenaikan bukan di drive sama demand ya, bukan di drive sama permintaan, tapi di drive-nya itu sama kekhawatiran dari gangguan supply karena ada geopolitik di Timur Tengah gitu. Ketika ini di drive-nya itu bukan karena demand ya, itu sifat kenaikan harga minyaknya itu fragile ya, atau misalnya gampang untuk turun lagi. Jadi meski gampang untuk turun lagi, tapi kemungkinan besar perang yang ada saat ini juga mungkin aja ada apa ya, ada pengaruh juga dari pimpinan para perusahaan-perusahaan minyak besar yang ada di Amerika. Karena kan wajar aja kalau harganya naik, tentunya akan mempengaruhi revenue perusahaan. Dan kalau kita ngomongin BOD, komisaris, itu kan pendapatan mereka itu gedenya dari dividen, seperti itu. Oke? Nah, terkait dengan perang Rusia Ukraina, kalau misalnya Trump ini jadi presiden, nah Trump itu kan memang dianggap itu sebagai kawan dari Rusia atau dikenal sebagai kawan dari Rusia. Itu pernah menyatakan bahwa dirinya akan menghentikan perang Rusia dan Ukraina ya apabila terpilih sebagai presiden Amerika 2024. Tentunya kalau perang Rusia dan Ukraina ini berhenti, beberapa komoditas itu harganya bisa terkendali. Contohnya seperti apa? Batu bara, lalu juga gas. Kenapa batu bara bisa lebih terkendali? Karena kita tahu sebenarnya harga batu bara itu sempat menguat tahun 2022 itu karena banyak negara Eropa kembali memakai batu bara untuk tenaga listriknya mereka, dikarenakan Eropa Barat itu memberikan sanksi kepada Rusia karena menginvasi Ukraina. Rusia sendiri adalah pemasok gas utama untuk Eropa Barat gitu, sehingga terjadi pendapatan permintaan terhadap batu bara. Tapi kalau kalian fokusnya itu jangka pendek, misalnya cuma sampai cuma sampai akhir tahun doang, menurutku masih ada potensi untuk saham-saham batu bara itu mengalami penguatan, karena kita tahu di musim dingin itu permintaan terhadap batu bara mengalami peningkatan dari negara-negara yang banyak musim dingin ya, kayak contoh misalnya salah satunya China. Oke? Nah, yang perlu dikhawatirkan sebenarnya sama Indonesia itu kalau Trump menang adalah terkait dengan perang dagang Amerika China. Kan kita tahu ya teman-teman, sekarang ekonominya China itu lagi cukup kesulitan gitu ya, karena krisis ekonomi yang disebabkan oleh Evergrande. Jadi Evergrande itu kasus yang terjadi pada tahun 2021, di mana ini adalah krisis properti gitu ya. Di China itu aku kemarin sempat baca di Twitter sih beberapa waktu lalu. Jadi aku baru tahu di China itu ternyata, kita tahu kan pasar sahamnya itu sangat dikontrol sama negara, sama pemerintahnya ya. Kayak contoh waktu itu pas mereka mengontrol yang sampai Jack Ma abis itu hilang gitu, saham-saham teknologinya itu berjatuhan kan, saham-saham teknologi Cina sekitar tahun 2022 ya. Karena kontrol ini termasuk kontrol juga di instrumen-instrumen investasi lain, makanya di China itu teman-teman yang besar itu adalah market properti gitu ibaratnya gitu kan. Kalau di Amerika kan misalnya yang salah satu yang terbesar itu kan misalnya apa sih, bursa sahamnya gitu ya. Sedangkan di China itu market terbesarnya itu properti, karena instrumen-instrumen lain itu banyak dikontrol sama pemerintah gitu, termasuk juga pasar sahamnya. Jadi ketika propertinya di sana itu mengalami krisis, itu berdampak banget sama ekonominya mereka, bikin masyarakatnya juga jadi takut untuk spending, mereka banyak yang trauma gitu ya. Bahkan di Twitter itu sempat dibahas juga, aku lupa sih nama akunnya apa, beberapa kota yang jadi kota hantu di China karena pembangunan properti secara besar-besaran tapi nggak ada penghuninya gitu, atau penghuninya tuh dikit banget. Salah satunya itu kota yang dibuat julukannya itu Little Paris, jadi ada tiruan menara Eiffel di situ gitu ya. Itu kayak kota hantu gitu. Nah, ketika si krisis Evergrande ini mempengaruhi ekonomi
China. Makanya belakangan China kan itu sempat deflasi gitu ya, dan akhirnya berusaha untuk mengeluarkan stimulus gitu. Tapi tentunya kalau misalnya perang dagang terjadi lagi sama Amerika, ini akan lebih memberatkan ekonomi Cina itu sendiri. Ketika itu lebih memberatkan ekonomi Cina, apa sih dampaknya untuk Indonesia? Tentunya berdampak teman-teman, terutama terhadap permintaan ekspor dari Indonesia ke China itu sendiri. Karena 30% ekspor, 30% lebih ekspornya kita itu dikirimnya tuh ke China. Jadi China tuh top 2 negara dengan ekspor tertinggi dari Indonesia gitu ya. Maka ketika misalnya nanti ekspornya berkurang, ini akan mempengaruhi trade balance-nya kita. Kalau trade balance-nya kita itu lebih gede impor daripada ekspor, berarti kan apa tuh? Defisit. Kalau defisit dampaknya itu ke rupiah. Dan kita tahu asing itu paling gak suka kalau rupiahnya itu melemah. Kalau rupiahnya itu melemah, asing yang gak suka, efeknya apa? Saham-saham blue chipnya susah untuk bergerak gitu ya. Akhirnya mungkin kita harus waspada dengan mengantisipasi, yaitu membeli diversifikasi portofolio dengan membeli saham-saham yang tidak banyak asingnya, seperti beberapa minggu juga aku udah sempat sampaikan. Atau bahkan kalau bisa nggak ada asingnya gitu ya, misalnya lebih ke institusi lokal dan lain-lain. Karena memang kalau kayak asing gitu kan, mereka biasanya beli saham itu kan sesuai indeks ya, pembobotan, kecuali misalnya mau ada corporate action tertentu. Jadi pesan dari aku adalah sampai kedepannya ya, teman-teman harus diversifikasi portofolio. Jangan cuma isi portofolio saham kalian hanya dengan saham-saham blue chip aja, terutama perbankan gitu. Harus ada diversifikasi, misalnya second liner gitu ya, atau misalkan third liner kalau ada yang bagus juga nggak apa-apa. Tapi third liner itu kebanyakan cenderung konotasinya tuh gorengan, volatilitasnya tuh cukup tinggi. Atau misalnya teman-teman juga bisa fokus ke saham-saham yang bagi dividennya tuh cukup besar gitu. Jadi misalnya ketika koreksi saat ini ya udah bisa ambil, bisa kantongin misalnya dividen yield 8-10%. Jadi udah harapinnya itu dividen aja gitu. Sampai kita lihat lagi nanti kondisi China-nya itu seperti apa. Oke? Jadi lanjut tadi bahas tentang Trump. Jadi Trump itu nggak pingin Cina itu menjadi negara dengan ekonomi terkuat di dunia. Ya wajar ya, ngerasa tersaingi. Apalagi China itu negara yang cukup adaptif ya, cukup sangat cepat gitu. Bener-bener kalau belajar sesuatu tuh mereka bisa cepat banget gitu ya. Kayak contohnya ya belajar teknologi. Padahal dulu ibaratnya China itu juga negara yang misalnya termasuk yang miskin juga gitu. Sekarang tuh bisa hebat banget karena memang SDM yang mereka tuh belajar sangat cepat, pemerintahannya juga sangat mendukung. Jadi Amerika tuh ngerasa terancam lah ibaratnya kayak gitu. Dan sekarang itu kan banyak barang-barang yang mereka tuh bersaing, misalkan kayak mobil listrik, terus juga teknologi dan lain-lain. Nah, si Trump ini kan menjuluki dirinya tuh tarif man ya Sobat Cuan. Jadi yang dimana dia berencana menerapkan tarif universal 20% untuk semua barang impor ke Amerika Serikat. Tapi untuk barang di Cina itu sendiri itu tarifnya tuh 60%. Jadi ibaratnya kalau masuk ya berarti kan harganya akan lebih mahal ya ketika dijual di Amerika gitu ya, atau dikonsumsi, sehingga harapannya masyarakatnya itu lebih memilih untuk beli barang-barang Amerika aja gitu, produknya Amerika aja dibanding produknya Cina yang memang biasanya harganya lebih murah, tapi karena pajaknya tinggi jadinya kan bersaing gitu sama barang-barang Amerika. Nah, jika hal ini terjadi, maka perang dagang Amerika-Cina layaknya 2018-2019 itu bisa terjadi, dan ini tentu akan mempengaruhi ekonomi Cina yang bisa menghambat ujung-ujungnya akan menurunkan volume perdagangan dengan berbagai negara termasuk dengan Indonesia. Oke? Sekarang kita ke Kamala Harris. Teman-teman kalau ada pertanyaan tulis di question box, nanti aku baca ya. Aku baca, aku jawab. Nah, kalau Harris ini tipikalnya gimana? Jadi kalau Harris ini sebenarnya dia juga sama ya, maunya mengedepankan untuk produk dalam negeri dulu nih yang lebih dilirik sama masyarakatnya dibanding produk Cina. Tapi pendekatannya memang agak berbeda. Jadi kalau Harris itu nggak semua barang dia tarifin, tapi lebih ke barang-barang yang benar-benar bersaing sama barangnya Amerika. Contohnya tuh kayak misalnya dia membuat kebijakan menargetkan seperti memperlambat aliran chip, terus juga mobil pintar, EV, dan teknologi penting lainnya. Jadi lebih fokusnya tuh teknologi aja gitu.
terus membatasi tool pembuatan chip, dan juga meningkatkan chip AI yang mahal ke China. Dan hal ini sangat berlawanan dengan ide tarif universal Trump yang dinilai Harris akan meningkatkan biaya hidup keluarga Amerika. Nggak hanya itu, Harris menurunkan pajak untuk industri energi bersih serta meningkatkan berbagai bansos ya. Jadi lebih populis lah kebijakannya ibaratnya. Ya wajar kalau Trump itu kan memang pembisnis ya. Makanya kalau teman-teman lihat kan belakangan Elon Musk itu kan secara terang-terangan sangat mendukung Trump ya, karena Trump itu kan punya kebijakan nanti katanya kalau dia menang, mobil China yang diproduksi di Meksiko itu akan dikenakan bea tuh 200% gitu ya. Wajar aja jadinya Teslanya seneng gitu kan. Nah, so kalau nantinya Harris terpilih menjadi presiden Amerika, maka potensi perang dagangnya itu merendah. Namun Amerika Serikat itu bisa aja ekonominya makin fragile karena banyaknya subsidi yang digelontorkan gitu. Di tengah kesulitan ekonomi yang terjadi di Amerika, kayak tepat sasaran gak sih kalau misalkan ngeluarin bansos lagi gitu. Oke, nah tadi aku udah juga sempat ngomongin di XY itu berada di level 104 ya, dan menurutku udah peak, jadi teman-teman hindarin untuk beli US dollar ya di level saat ini. Terus justru bisa pantau karena sekarang US Treasury itu 4,2%, artinya ini juga membuat yield obligasi pemerintah itu kan mengalami kenaikan ya. Sekarang bisa incar-incar obligasi pemerintah nih, justru karena The Fed itu ada potensi nanti tanggal 7 itu menurunkan suku bunga kembali. Yang belum kita tahu adalah apakah 25 basis point atau 50 basis point. Tapi berapapun itu tentunya ketika suku bunga menurun itu akan mempengaruhi yield obligasi kita gitu, mengalami penurunan. Jadi kalau teman-teman memang ngincer passive income dari obligasi pemerintah, tentunya ini itu waktu-waktu yang oke, untuk teman-teman beli. Bisa ngantongin misalnya kalau yang lebih dari 10 tahun bisa ngantongin misalnya 6,7%, 6,8%. Itu angka yang bagus tanpa kalian harus pusing-pusing analisa misalnya beli saham apa, fundamentalnya gimana, nungguin katalis positifnya gitu. Misalnya ya, kalau kalian mau cari pendekatan, gue mau yang gampang aja lah, toh misalnya obligasi pemerintah juga bisa kasih 6,5 sampai 6,7% gitu per tahunnya. Sebenarnya ya, ini aku ada ngobrol juga sama beberapa orang yang aku tanyain pendapatnya terkait market kita gitu ya. Beberapa orang itu sepakat sebenarnya dengan peraturan, sebenarnya bukan peraturan sih, ini kayaknya minggu lalu aku ada bahas juga deh terkait hal ini. Jadi waktu tahun 2020 ketika krisis ekonomi, teman-teman ya, ketika krisis ekonomi itu kan banyak institusi kayak misalnya asuransi pada kolaps kan, itu pada kolaps, terus juga nilai investasinya tuh pada jatuh. Ya wajar aja karena memang pasar sahamnya lagi jatuh gitu. Jadi ketika pasar sahamnya lagi jatuh, terus nasabah-nasabah dari para asuransi ini mau tarik uangnya tuh nggak ada. Makanya wajar nasabahnya marah dan menganggap institusi-institusi ini menipu mereka gitu kan. Nah akhirnya karena hal itu, untuk menghindari hal itu, secara tidak langsung sebenarnya pemerintah itu menyarankan untuk dana-dana kelolaan seperti ini, yang seperti misalnya dana kelolaan pensiun gitu, yang BPJS yang gitu-gitulah, terus asuransi dan sebagainya, uang nasabahnya itu lebih baik atau dana kelolaannya itu lebih baik ditaruh di obligasi pemerintah gitu ya. Sebenarnya kalau kita berpikir secara positif, bukan maksudnya pemerintah supaya ada jadi standby buyer untuk obligasi pemerintah terus-terusan, bukan itu, tapi untuk menghindari kok kayaknya memang masyarakat kita tuh banyak yang belum siap gitu, termasuk juga para pengelola keuangannya ya, para pengelola uang nasabah ini yang kayaknya belum siap gitu menghadapi dinamika pasar yang begitu volatil gitu. Jadi supaya lebih aman sebaiknya mayoritas dananya itu dikelola di obligasi pemerintah gitu kan ibaratnya, karena obligasi pemerintah itu kan kasih imbal hasil yang fix. Dampaknya tuh apa sama pasar saham kita, teman-teman? Dampaknya adalah likuiditasnya kita tuh kering, jadi nggak kebagian kue. Sedangkan zaman dulu ya, sebelum tahun 2019 lah katakan, dana-dana dari asuransi, terus juga dana-dana pensiun, itu kan banyak yang masuk kan ke pasar saham kita gitu. Sehingga ini membantu juga likuiditas lah di pasar saham kita. Jadi ibaratnya kalaupun asingnya misalnya kabur gara-gara currency risk gitu ya, currency risk, minimal tuh institusi Indonesia atau fund-fund Indonesia tuh punya buying power gitu untuk
misalnya masuk ke saham-saham blue chip gitu kita gitu. Tapi karena likuiditasnya kering, banyak yang masuk ke pasar obligasi pemerintah gitu, akhirnya IHSG-nya tuh jadi cenderung susah banget gitu untuk misalnya dia larinya tuh lebih kencang gitu karena kekurangan bensin. Nah sama juga kayak tadi misalnya aku bilang obligasi pemerintah katakanlah sekarang bisa dapat 6,7% tanpa kamu pusing-pusing nganalisa gitu. Akhirnya itu bikin banyak investor yang berpikir lah ngapain gue susah-susah misalnya analisa saham udah mana resikonya tinggi, naiknya nggak seberapa, kalau turun gitu ya fragile banget gitu ya, bisa sampai ARB yang mending gue taruh aja di obligasi pemerintah udah bisa ngunci misalnya 6,7% per tahun kayak gitu. Nah ini akhirnya bikin pasar saham kita tuh likuiditasnya jadi tambah kering lagi gitu. Jadi nah apalagi kalau misalnya aku tidak menyinggung pemerintah siapa-siapa ya, aku cuma mau ngomong apalagi kalau misalnya debt to GDP rasionya ditingkatin. Kalau debt to GDP rasionya ditingkatin itu kan artinya nambahin lagi penerbitan obligasi itu sendiri kan, means likuiditasnya tuh bisa keserap lagi ke situ gitu teman-teman. Jadi kalau kalian mau diversifikasi ke obligasi pemerintah pun nggak apa-apa juga sih gitu, menurut aku justru bagus. Atau misalnya kalian mau diversifikasi ke logam mulia. Logam mulia tuh udah aku bahas kan dari tahun lalu, akhir tahun di CNBC juga aku ada bawain bareng direkturnya Antam. Waktu itu harganya kalau nggak salah masih 2.000 US dollar per troy, sekarang itu udah 2.700 US dollar per troy. Iya, berarti dari aku bahas yang Desember itu naiknya itu udah sekitar 20% lebih. Untuk ukuran emas itu sangat-sangat luar biasa menurutku. Mungkin yang pertanyaannya adalah, tapi kalau sekarang udah di 2.700 US dollar per troy, masih bisa naik nggak sih? Jawabanku masih tetap sama seperti yang aku share di IG story-nya Chok Cuan, masih bisa menguat sampai level 3.000 gitu. Karena memang yang beli itu sekarang udah bukan cuma investor doang, tapi juga bank-bank sentral karena mau mengurangi ketergantungan terhadap US dollar itu sendiri gitu. Nah tadi aku udah bilang karena ini US Treasury udah peaking, menurutku udah area peaking dan juga obligasi pemerintah kita yieldnya udah peaking. Biasanya pergerakan obligasi pemerintah itu berlawanan sama IHSG. Jadi memang kalau US Treasury-nya atau obligasi pemerintah kita yieldnya itu mengalami kenaikan, IHSG-nya itu akan cenderung terkoreksi. Kalian lihat aja secara sejarah, misalnya kalian lihat di tradingview.com ya, kalian bisa bandingin, itu kan bisa comparison ya chartnya. Jadi antara Indonesia yield obligasi 10 tahun sama IHSG. Jadi kalau yieldnya lagi naik, IHSG-nya pasti terkoreksi. Artinya apa? Kalau kita tipikalnya investor kontrarian ya, maka ketika yield obligasi pemerintahnya sekarang di peaking, IHSG-nya berarti sekarang udah di area bottoming, dan ini udah waktunya kalian misalnya mau nambah-nambah saham-saham blue chip atau juga perbankan itu sendiri. Kalau nggak salah kemarin ini ya, UNTR udah keluar laporan keuangan deh. Nah, UNTR udah keluar laporan keuangan kan teman-teman, angkanya tuh bagus. Nah makanya Astra-nya juga angkanya bagus gitu. Jadi menurutku pribadi kan Astra ini juga bagian dari blue chip ya. Kalau kalian mau collect Astra cukup oke. Misalnya kalian mau hold sampai nanti deket-deket pengumuman dividen tunai tahun depan gitu. Tapi kalau kalian holdnya misalnya sampai bagi dividen, itu kecenderungannya misalnya kalian mau dapat dividennya juga ya dari Astra, itu kecenderungannya nanti setelah pas ex-date atau setelahnya harga sahamnya tuh gap down gitu. Sekarang seberapa siap kamu menghadapi harga gap down itu? Kalau misalkan kamu ngerasa oh nggak apa-apa, emang saya tujuannya cuma mau ambil dividennya aja, ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau ngerasain gap downnya, ya udah berarti manfaatin untuk dapetin capital gainnya aja. Jadi holdnya sampai nanti ada pengumuman bagi dividen tunai di tahun depan, yang biasanya itu di sekitar bulan Mei. Bisa taking profit itu sebelum comeback gitu. Oke, penjelasannya udah cukup banyak. Sekarang kita jawabin pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Nah ini ada pertanyaan pas banget dari Addicted. Kondisi market kayak sekarang better wait and see, strategi gimana Ci? Kalau mau average down saham apa udah bisa? Kalau menurutku udah bisa gitu. Udah bisa
aku juga udah mulai nambah beberapa saham-saham perbankan ya gitu. Udah bisa sih, udah bottoming. Dan paling nih ya, kalau kalian misalnya lihat BBRI, aku sih sebenarnya udah kayak level-level 4.700-an tuh udah area buy-nya aku. Tapi kalau kalian mau nunggu lagi sampai ke level 4.500 ya silahkan aja. Tapi kalau aku di level-level sekarang menurutku sudah cukup menarik gitu. Tadi kemarin tuh ada keluar laporan keuangan kan BBRI tuh. Oke, secara kuartal on kuartal and year on year-nya tuh mengalami pertumbuhan. Dari sini sebenarnya kita tuh bisa langsung proyeksiin aja, apalagi kita kan ini udah kuartal 3 ya teman-teman. Kecenderungan kita memproyeksikan dividen yield-nya itu akan lebih akurat gitu. Jadi misalnya sama-sama kita hitung ya untuk BBRI, katakanlah misalnya masuknya di 4.750 deh misalnya. Saat ini IPS-nya 39,6 dengan dividen payout ratio 80%. Berarti dividen per share-nya 316, maka misalnya area buy 4.750 itu dividen yield-nya itu sekitar 6,6% gitu. Kalau misalkan kamu meyakini apa yang terjadi pada kinerja BBRI saat ini adalah tidak akan terjadi selamanya, means berarti kamu berekspektasi di tahun-tahun berikutnya ketika suku bunga rendah akan ada perbaikan dari kualitas kreditnya Bank BRI itu sendiri gitu ya. Kalau misalkan demikian, berarti ekspektasinya adalah di tahun-tahun berikutnya pertumbuhan dari kinerja BRI akan membaik lagi. Kalau sekarang kan ibaratnya growth-nya tuh kalau nggak salah nggak sampai 5% ya. Sedangkan sebelum-sebelumnya growth-nya BRI itu kan bisa di atas 10% gitu atau double digit gitu. Kalau nanti misalnya di tahun-tahun berikutnya kalian meyakini bahwa pertumbuhannya akan kembali seperti semula di atas 10%, maka tentu kedepannya potensi dividen yield-nya itu akan lebih besar lagi gitu. Nah, kembali lagi nih kalau terkait perbankan, apakah misalnya kita tuh strateginya jual beli atau tahan aja gitu long term? Aku juga udah sering share, itu terserah dari kalian. Kalian mau buy on weakness kayak sekarang, nanti misalnya taking profit menjelang pembagian dividen. Biasanya perbankan tuh pembagian dividennya bulan Februari. Atau mau pegang long term, yang dimana bisa manfaatkan untuk dapetin dividen itu sendiri gitu. Nah, pandangan aku gimana nih sama saham perbankan? Menurutku IHSG masih akan lanjut rally sampai tahun depan, tapi sampai perbankan bagi dividen gitu. Jadi kan biasanya perbankan sampai bulan Februari. Jadi kalau kalian mau hold saham misalnya saham blue chips ya, terutama maksudnya yang bersinggungan sama asing, kalau kalian beli di momen buy on weakness saat ini, kalian bisa hold sampai momen-momen Februari tahun depan gitu, menjelang atau sesudah ex date-nya perbankan Indonesia. Oke, lanjut ya. Kalau saham-saham second liner sih aku rasa tinggal pilih aja perusahaan-perusahaan yang kinerjanya bagus-bagus. Kayak misalnya contoh salah satunya tuh kalau nggak salah Auto tuh juga cukup bagus gitu ya. Yang kayak gini kan nggak terlalu bergantung sama asing ya teman-teman. Kalau cuma gini, kalau marketnya itu udah biasa. Kalau lagi marketnya panik, blue chipnya lagi pada rontok, saham-saham lainnya ikutan merah gitu. Tapi at the end of the day, selang beberapa hari, 2-3 hari kemudian pasti saham-saham yang nggak banyak asingnya kalau lagi rally ya akan lanjut rally lagi gitu. Jadi kalau saham-saham second liner menurutku yang nggak banyak ditungangin asing, kalian tinggal ikutin laporan kinerja keuangannya aja. Kalau kalian rasa dividen yang nguntungin, kinerjanya masih bagus, bertumbuh, hold aja gitu. Cuma sekarang Auto lagi di area resistance ya teman-teman. Mungkin area-area menarik untuk Auto tuh 2200-2400. Kalau aku soalnya di grup tuh udah rekomendasiin dari bawah sih, dari sekitar 1800 sampai 2000. Second liner the best NISP. Ada dua sih menurutku yang bagus, BNGA sama NISP. Dua-duanya kinerjanya pertumbuhannya sangat bagus ya gitu. Jadi pilih salah satu aja, nggak mesti dua-duanya. Oh nih, BNGA udah keluar nih waktunya, bagus kok. NISP belum. Ada dua pilihannya, bisa BNGA atau NISP.
Kalau nggak salah yang pertumbuhan kasanya lagi bagus, lagi tinggi tuh BNGA. Tapi kalau secara kinerja sebenarnya aku lebih suka NISP. Tapi dua-duanya mirip lah, pertumbuhannya bagus. Gitu. Kayaknya aku udah pernah cerita juga ya, keunggulan perbankan yang punya kasa besar itu sangat diunggulkan, apalagi maksudnya punya kelebihan, apalagi di tengah dinamika suku bunga gitu, misalnya yang naik turun. Tentunya bank-bank yang kasanya besar itu dia itu lebih kompetitif gitu ya, karena kasa yang besar itu kan artinya cost of fund-nya rendah, teman-teman. Ketika cost of fund-nya rendah, mereka akan lebih kompetitif memberikan bunga kredit gitu. BRIS dan BNGA pilih yang mana? Nah ini beda nih. Kalau BRIS itu ibaratnya itu kan saham syariah ya, maksudnya perbankan syariah. Dan kalau kita ngomongin perbankan syariah, ini nih top of mind gitu. Jadi kalau misalkan bisa dua-duanya, kenapa enggak gitu. Tapi kalau misalnya mau pilih salah satu, bentar aku lihat TBV-nya dulu. Kalau secara valuasi sih aku lebih nyamannya BNGA kalau secara valuasi ya, tapi kayaknya BRIS ini belakangan mulai disukain juga sama asing, jadi flow juga mempengaruhi sih. Tapi kalau secara valuasi aku lebih sukanya BNGA gitu. Oh, nih boleh banget. Kan kita kan hari ini temanya bahas segala macam instrumen ya. Boleh update insight Ci untuk saham US kalau mau invest jangka panjang. Apa Ci kalau APL sekarang sudah tinggi? Teman-teman tahu nggak kenapa saham-saham tech China mengalami penguatan gitu ya, apalagi jelang US election saat ini? Karena tadi ya, kedua calon presiden tuh sama-sama sangat memprioritaskan teknologi Amerika dibanding teknologinya China itu sendiri gitu. Jadi kebijakannya itu banyak yang akan lebih menguntungkan perusahaan-perusahaan teknologi Amerika, makanya tuh pada mengalami kenaikan yang signifikan. Tapi pasar sahamnya juga memang mengalami bullish sih. Nah kalau mau investasi di harga saat ini, kira-kira apa ya gitu kan, apalagi sekarang udah mulai mengalami kenaikan. Nah sekarang tuh lagi pada musim ini ya teman-teman, earnings Q3. Kalau nggak salah Google semalam udah keluar deh yang bagus. Jujur aja ya, kalau Apple tuh aku sebenarnya agak kurang tertarik ya. Aku kayak lebih tertarik misalnya kayak Google atau Microsoft, atau misalnya kayak CrowdStrike. Sekarang kan CrowdStrike udah mulai mengalami kenaikan sejak kasus yang dia mati itu loh, yang bikin bandara pesawat-pesawat itu jadwalnya jadi pada kacau. Tapi menurutku itu hanya gangguan dalam jangka pendek aja, dan menurutku masih bisa melanjutkan penguatan sih, bahkan sampai all time high nanti. Nah kalau kamu misalnya meyakini Bitcoin akan bisa all time high dan lanjut, harusnya MSTR juga menurutku cukup menarik walaupun udah all time high ya. Jadi kalau misalnya MSTR MicroStrategy ya, itu dikasih koreksi minor, layak apalagi kalau dikasih koreksinya sampai ke level 200. Cuma nggak tahu ya bisa koreksi sedalam itu atau enggak gitu. MSTR, terus juga apa ya kemarin ya, bentar, Visa juga oke, tapi balik lagi, jadi kalau kamu pegang Visa ibaratnya tuh kayak pegang saham yang nggak bisa harapin kayak cuannya tuh cepat-cepat atau gede-gede, tapi termasuk yang aman lah kan, ibaratnya itu kan kayak BCA-nya gitu. Kak, estimasi Big Bang koreksi sampai kapan? Nggak lama lagi sih menurutku, nggak bakalan sampai berbulan-bulan kalau menurutku gitu. Ini udah bottom lah. Oke? Itu ya tadi menurutku Google, Microsoft, CrowdStrike, dan juga MSTR. Oh ada satu lagi, aku lupa. Ini emitennya jarang disebut. Ini adalah SoFi, teman-teman. Ya,
Sophie Technologies. Jadi bentar aku baca catatanku dulu. Jadi si Sophie ini mungkin kan kalian ada yang belum tahu ya, Sophie ini emiten apa sih? Kenapa maksudnya aku merekomendasikan si Sophie ini? Bentar, aku buka catatanku dulu. Aku agak lupa deh. Karena dia itu sangat diuntungkan teman-teman ketika suku bunga tuh turun, ya. Jadi Sophie Technologies ini atau kode emitennya tuh Sophie, SOVI ya teman-teman. Itu bisnis utamanya itu menyalurkan lending berupa student loan ya, pinjaman berupa student loan dan financial service lain seperti save, spend dan invest. Jadi kalau Katre tentu ini jadi booster utama untuk emiten ini gitu ya. Kinerja kuartal 2-nya itu jauh melebihi ekspektasi. Nanti kinerja kuartal 3-nya perlu dilihat lagi. Yang dimana pendapatannya tuh naik 22% dan pendapatan bunganya itu juga naik 44%. Sophie juga baru aja mengumumkan kerjasama dengan Fortress. Jadi Fortress ini adalah salah satu investment management firm AS dengan kinerja yang cukup oke. Padahal ya kalau misalkan kita lihat lihat secara histori, Sophie itu pernah sempat nyentuh area sekitar 25 US dollar. Sekarang kan harganya masih di 10 US dollar kan. Gitu. Artinya dari posisi saat ini tuh masih ada potensi kenaikan gitu ya. Gitu. Itu sih dari aku. Itu salah satu emiten yang jarang disebut tapi menurutku prospeknya cukup bagus. Aku juga sebenarnya lagi ngincar-ngincar kemarin, terus aku kayak beberapa waktu lalu kayak masih lihat-lihat dulu, dia keburu naik dong. Kemarin ada sempat turun terus, tapi aku lagi nggak lihat market kemarin karena aku nggak tiap hari lihat market kan teman-teman. Padahal kemarin tuh kalau misalnya coba ngambil di 9,60 cukup oke gitu. Harapannya sih bisa nutup gap di area 8,6 untuk Sophie ini, tapi saham Amerika tuh jarang loh bisa nutup gap gitu. Karena apa? Karena likuiditasnya tinggi. Kalau saham-saham Indonesia ninggalin gap itu potensi besar dia ketutup karena ya gitu likuiditasnya kering ya, likuiditasnya kering sahamnya banyak gitu, jadi duitnya cuma pindah-pindah aja gitu. Itu dari aku. Oke. Oke, view Adaro. By the way teman-teman udah lihat laporan keuangannya Saratoga? Karena nanya Adaro, aku jadi keinget Saratoga nih. Kan Saratoga udah keluarin laporan keuangan, terus laba bersihnya tuh kan naik signifikan banget kan. Teman-teman tahu nggak kenapa naik signifikan? Itu hal yang wajar karena Saratoga itu kan sumber pendapatannya ada dua. Karena dia tuh investment company, jadi sumber pendapatannya itu dari kenaikan harga saham di bawah naungannya dia atau yang dia invest, dan juga dividen. Nah kita tahu saham-saham yang di bawah naungannya Saratoga belakangan itu harga sahamnya kan di kuartal 3 ya, bukan belakangan, di kuartal 3 itu banyak yang mengalami kenaikan. Contohnya salah satunya Adaro. Jadi kalau harga saham di bawah naungan Saratoga itu mengalami kenaikan, itu pasti pendapatan dari investasinya itu mengalami kenaikan karena itu ngitungnya semacam dari perubahan harga saham gitu loh. Tapi teman-teman harus tahu artinya pendapatan dari investasi ini ya, karena ini bergantung sama perubahan market cap atau harga saham, ini bukan pendapatan yang sifatnya itu apa sih sebutnya? Yang sifatnya itu apa ya sebutnya, aku lupa ya. Organik. Yang sifatnya itu organik. Jadi sebenarnya kalaupun pendapatan dia mengalami kenaikan karena perubahan harga saham anak-anak usahanya, ya si Saratoganya nggak beneran untung, kecuali Saratoganya jual saham si anak perusahaannya ini ya. Misalnya kayak Adaro ya, Adaro kan dia naik, oke, jadi ini menyebabkan pendapatan investasinya Saratoga naik. Ya sebenarnya Saratoganya nggak dapat apa-apa dari kenaikan harga sahamnya, kecuali Saratoganya jual saham Adaronya ke pihak lain, maka itu kan jadinya realisasi profit.
kayak gitu ya teman-teman. Nah yang kedua itu adalah pendapatan dari dividen gitu. Ketika pendapatan dari dividen ini tentu dipengaruhi oleh pendapatan dari anak-anak usaha, laba bersih anak-anak usahanya itu sendiri gitu. Apakah laba bersih yang dihasilkan di tahun ini akan lebih besar dari di tahun 2023? Nah itu PR kalian untuk ngecek nih kira-kira kinerja saham-saham di bawah naungan Saratoga itu kinerjanya di tahun 2024 lebih baik nggak dibanding tahun 2023 gitu. Kalau misalkan lebih baik, bottom line-nya artinya potensi dividen yang didapatkan Saratoga akan makin gede gitu. Ya, untuk Adaro aku juga udah pernah ngomong ya minggu lalu, kalau bisa wait and see tungguin di area gap. Gapnya ini ada di level 3.520, itu support 1 dan support 2 nya itu 3.300. Jangan lupa bulan ini itu ada RUPS itu biasanya ngumumin dividen interim. Jadi ada potensi nanti pas udah RUPS ngumumin dividen interimnya berapa, harga sahamnya akan cenderung mengalami penguatan sampai ke CAPDET gitu. Nanti abis CAPDET, ex-date-nya koreksi lagi gitu. Tapi kalau ngelihat Adaro dengan dia berani buyback sahamnya aja, berarti perusahaan tahulah kalau misalnya arah kinerjanya tuh akan tetap membaik sampai beberapa waktu ke depan. Karena buyback itu kan artinya itu adalah bahwa valuasi atau harga saham yang ada saat ini itu tidak mencerminkan valuasi perusahaan atau kinerja saham perusahaan yang sesungguhnya gitu. Jadi dianggap harusnya value perusahaan tuh lebih dari ini loh, makanya perusahaan itu berani buyback gitu. Oke. Indika itu supportnya 1460. Jadi kalau mau ambil menurutku di level saat itu support keduanya adalah 1310. PTBA ya, waktu itu ada yang nanya, Ci, PTBA boleh ambil nggak di harga sekarang buat dividen? Tapi nanyanya di harga 3.000. Ya aku bilang nggak boleh lah, karena kan harga beli itu mempengaruhi dividen yield kita teman-teman ya. Harga beli kita di mana itu kan mempengaruhi dividen yield kita berapa. Jadi jangan sembarangan beli di harga atas gitu ya. Untuk PTBA sendiri ini supportnya itu sekarang di 2.800, tapi menurutku pribadi nawar dikit lah sampai ke 2.650 karena itu di situ ada gap. Soalnya kan waktu itu pas aku bahas bulan September itu juga PTBA itu di area 2.600an juga kan yang aku rekomendasiin ke kalian itu untuk beli. Pas naik ya aku udah nggak rekomendasiin lagi, tapi karena ini menuju area buy lagi ke area 2.600 ya itu baru menarik lagi untuk kalian masuk gitu. Nah ini BSSR nih, BSSR itu 4.650 bisa jadi support tuh teman-teman ya, BSSR. Tapi kalau misalkan dia turun ke bawah 4.600, better out dulu. Karena kalau dia turun ke bawah 4.600 itu bisa melanjutkan pelemahan itu sampai ke level 4.300. Ci, bahas tentang fiskal dong, bikin lebih sederhana. Oke, nanti aku buat by konten aja kayak gitu. Kalau kayak gitu biar kamu bisa tonton secara ulang. Nah, ini pertanyaannya bagus banget nih dari eTravelist gitu ya. Oh iya, ada obligasi FR. Kenapa ada yang harga belinya bisa naik sampai 105% ya? Apa yang bikin dia bisa naik daripada obligasi FR lainnya? Jadi dalam kita menganalisa obligasi, teman-teman, itu ada yang namanya harga obligasi dan ada yang namanya yield gitu ya. Jadi harga obligasi itu kan nilai wajarnya 100%. Ketika dirilis atau diterbitkan, harga parnya itu adalah par 100 namanya. Kalau misalnya dia 105, itu artinya adalah price at premium gitu ya. Harga 105 itu lebih mahal daripada harga pertama kali diterbitkan karena parnya itu sekarang udah 105. Kalau parnya 105 itu berarti yieldnya itu sekarang udah lebih rendah dibanding ketika obligasi itu pertama diterbitkan. Jadi misalnya obligasi FR ini diterbitkan katakanlah misalnya tahun 2018 gitu ya, misalnya
Waktu itu yieldnya kuponnya ketika diterbitkan tuh misalnya di 8%, contoh di 8%. Kalau dia harga parnya naik ke 105, itu pasti yield obligasinya sekarang itu udah nggak di 8%. Misalnya sekarang itu berarti di 7,5%. Ini cuma hitung-hitungan simpel aja ya. Gitu. Itu 7,5% gitu. Biasanya apa yang menyebabkan harga FR-nya ini kok bisa dihargain di price at premium dibanding FR lainnya? Jawabannya bisa jadi kupon pas diterbitkan itu jauh lebih tinggi dibanding FR lainnya gitu. Karena kan kalau FR itu banyak banget yang diterbitinnya itu misalnya tahun-tahun sebelum 2019 ya, ketika misalnya suku bunganya waktu itu lagi tinggi, even tingginya itu lebih tinggi dari peaknya kita beberapa bulan lalu. Kan kita tuh sekarang kemarin itu tertingginya berapa sih suku bunga kita? 6% ya kalau nggak salah, 6 atau 6,25%. Sedangkan kayak tahun 2015 itu suku bunga kita itu sampai sempet sentuh 8%. Nah kalau suku bunga 8% itu pasti obligasi pemerintah yang diterbitin atau FR yang diterbitin itu lebih tinggi dari itu gitu. Sehingga tentu akan lebih menarik bagi investor untuk membeli obligasi FR yang yieldnya itu lebih tinggi dibanding suku bunga atau yield atau kupon obligasi yang diterbitkan di era saat ini. Akhirnya karena itu lebih menarik, jadi banyak yang beli, makanya harganya jadi naik gitu, price at premium atau market premium gitu. Itu jawabannya. Oke, sekian dulu dari aku teman-teman. Yang kita udah kelewatan 18 menit. Nanti teman-teman yang ketinggalan percakapan dari awal bisa tonton siaran ulangnya di Instagram @cuan_cuan. Jangan lupa follow Instagram kita @cuan_cuan. Dengerin podcast kita di Spotify, Apple Podcast dan juga Google Podcast. Subscribe YouTube channel kita cuan. Oke, aku Olivia Louis, financial expert CNBC Indonesia. Pamit undur diri. Bye bye.